Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran IPAS kelas 6. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan kegiatan manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi dampak perubahan lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan mencakup elemen-elemen fisik seperti tanah, air, udara, dan makhluk hidup, serta elemen sosial dan budaya seperti norma, tradisi, dan hubungan antar manusia. Lingkungan fisik menyediakan sumber daya yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup, seperti makanan, air, tempat tinggal. Namun, keberadaan manusia juga memberikan dampak yang besar pada lingkungan, seperti perubahan ekosistem, polusi, dan juga pemanasan global. Sementara itu, lingkungan sosial mempengaruhi cara berinteraksi, berpikir, berkembang secara emosional dan intelektual. Pendidikan, kebudayaan, dan hubungan sosial adalah bagian penting dari lingkungan yang membentuk identitas dan pola hidup seseorang. Interaksi antar manusia dan lingkungan bersifat timbal balik. Manusia memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dengan demikian, kesadaran dan tindakan menjaga keseimbangan lingkungan sangat penting untuk keberlanjutan kehidupan di muka bumi ini. Lingkungan terbagi menjadi dua unsur, yaitu unsur biotik dan juga unsur abiotik. Jadi, unsur biotik meliputi segala sesuatu yang hidup, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan juga mikroorganisme seperti bakteri dan juga virus. Sedangkan unsur abiotik meliputi segala sesuatu yang tidak hidup, seperti tanah, air, angin atau udara, dan juga batu. Hubungan saling ketergantungan antara unsur biotik dan abiotik dalam ekosistem menciptakan keseimbangan yang memungkinkan semua makhluk hidup untuk bertahan. Contoh ekosistem kecil seperti kolam, sawah, atau taman memiliki batas yang jelas dan terdiri dari komponen-komponen sederhana. Contohnya, dalam sebuah kolam, komponen biotik yaitu ikan, katak, alga, tanaman air, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik yaitu air, suhu, oksigen terlarut, dan sinar matahari. Dalam ekosistem ini, tumbuhan adalah air menggunakan cahaya matahari untuk fotosintesis, menghasilkan oksigen yang digunakan oleh ikan dan hewan lainnya. Mikroorganisme memecah sisa-sisa organik menjadi nutrisi kembali ke siklus ekosistem. Ekosistem besar seperti laut, hutan, atau padang rumput memiliki skala yang lebih luas dan kompleksitas yang lebih tinggi. Contohnya, laut merupakan ekosistem terbesar di bumi yang mencakup berbagai habitat seperti terumbu karang, laut dalam, dan zona pasang surut. Contoh komponen biotik dalam laut yaitu plankton, ikan, mamalia laut seperti paus dan lumba-lumba, dan juga ada alga laut. Sedangkan komponen abiotik yaitu air asin, gelombang, suhu, dan sanitasi. Laut menyediakan oksigen melalui plankton yang mendukung kehidupan dari tingkat mikroorganisme hingga predator yang besar. Selanjutnya yaitu contoh ekosistem hutan. Ekosistem darat yang mendukung keanekaragaman hayati tertinggi. Contoh komponen biotik yang terdapat dalam hutan yaitu pohon, semak, serangga, burung, mamalia, dan juga jamur. Sedangkan komponen abiotik yaitu tanah, udara, cahaya matahari, dan kelembaban. Hutan berperan penting dalam siklus karbon dengan menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Pohon besar memberikan habitat bagi hewan, sementara mikroorganisme di tengah
di tanah membantu proses dekomposisi. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang kegiatan manusia penyebab dari perubahan lingkungan beserta dampaknya. Kegiatan pertama penyebab perubahan lingkungan adalah menebang pohon secara liar dan pembakaran hutan. Manusia melakukan kegiatan menebang pohon secara liar untuk mengambil hasil hutan berupa kayu, serta membakar hutan untuk pemukiman dan juga lahan pertanian. Berbagai cara dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan. Manusia melakukan kegiatan menebang hutan secara liar untuk mengambil hasil hutan berupa kayu untuk keperluan membuat rumah, kursi, meja, kapal, dan keperluan lainnya. Penebangan hutan secara liar yang dilakukan oleh manusia seringkali tidak terkendali. Manusia hanya memikirkan pemenuhan semua kebutuhan hidupnya tanpa peduli kelestarian alam. Manusia membakar hutan untuk pemukiman dan juga lahan pertanian. Nah, dampak dari kegiatan menebang pohon secara liar dan juga pembakaran hutan yaitu hutan akan tandus, hewan yang kehilangan tempat tinggal akan mencari makan ke pemukiman penduduk sekitar dan membuat keresahan bagi penduduk sekitar. Selanjutnya yaitu penggunaan pupuk kimia. Petani dalam menyuburkan tanamannya sering menggunakan bahan kimia seperti pupuk. Agar tanamannya terbebas dari hama dan gulma, petani menyemprotkan pupuk secara berlebihan. Penggunaan pupuk yang berlebihan juga mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Penggunaan pupuk harus sesuai dengan aturan pemakaian. Dampak dari penggunaan pupuk kimia berlebihan yaitu penumpukan unsur hara, membasmi hewan yang bukan perusak tanaman, dan juga air akan tercemar oleh bahan kimia. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu membuang sampah sembarangan. Dalam kehidupan sehari-hari, sampah terdengar tidak asing bukan? Sampah dapat diartikan sebagai material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah harusnya dibuang ke tempat sampah. Akan tetapi, kebanyakan masyarakat, khususnya di masyarakat Indonesia, masih membuang sampah di sungai. Dampak dari pembuangan sampah ke sungai yaitu pencemaran air, mengandung racun bibit penyakit, aliran air akan tersumbat, banjir, dan juga dapat merusak ekosistem sungai. Selanjutnya adalah kegiatan penambangan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tambang maupun bahan galian baik logam maupun non-logam. Barang-barang tambang tersebut dimanfaatkan bagi kesejahteraan hidup manusia. Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan manusia yang berhubungan dengan usaha dalam memanfaatkan hasil tambang yang ada di dalam bumi maupun di muka bumi. Pengambilan bahan tambang dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu pengeboran, penggalian, dan juga lain sebagainya. Dampak dari kegiatan tersebut adalah tanah gersang, tanah tandus, lahan kritis, dan juga dapat menyebabkan tanah longsor. Kegiatan selanjutnya adalah berburu binatang liar. Manusia senang memburu hewan-hewan secara liar dengan tujuan tertentu, baik untuk sekedar hobi atau untuk kepentingan ekonominya. Dalam banyak kasus, perburuan liar mengakibatkan pembunuhan hewan dengan maksud untuk memperoleh daging, tanduk, sisi, atau bagian tubuh lainnya. Hewan-hewan yang sering diburu contohnya badak, gajah, harimau, rusa, penyu, cendrawasih, dan juga paus. Dampak dari kegiatan ini adalah penurunan jumlah hewan, mengancam kepunahan sehingga keseimbangan ekosistem alam akan terganggu. Nah, kegiatan selanjutnya adalah nelayan mencari ikan menggunakan pukat harimau. Pengambilan ikan dengan pukat harimau adalah aktivitas yang dilarang di Indonesia. Pukat harimau adalah alat penangkap ikan berukuran besar yang dibenamkan di dasar laut. Nah, dampak dari kegiatan ini adalah menyebabkan seluruh ikan akan terjaring, baik kecil maupun besar, perusakan terumbu karang, dan juga menimbulkan abrasi serta dapat menyebabkan kerusakan laut dan juga kerusakan di pantai. Alhamdulillah, materi kita hari ini telah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu harapkan anak-anak semua bisa membawa yang pertama yaitu pensil, yang kedua penghapus,
Yang ketiga, krayon atau juga pensil warna. Yang terakhir yaitu buku gambar. Karena minggu depan kita akan melaksanakan aktivitas yang seru dan menyenangkan. Untuk itu, anak-anak diharapkan untuk membawa peralatan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Jangan lupa ya. Terima kasih kepada anak-anak semua yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Oke anak-anak semua, pembelajaran hari ini telah selesai. Pembelajaran selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan lingkungan karena pemanasan global. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.